Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sedang ada di Taif, naik teleferik. Teman-teman yang dirahmati Allah, tempat ini yaitu Taif itu adalah tempat yang mungkin kalau kita sering baca sejarah Nabi SAW, kita akan dapatin namanya sebagai salah satu tujuan dakwahnya Nabi. Sepeninggal paman beliau yaitu Abu Talib, dan itu meninggalkan kesedihan bagi beliau, apalagi Abu Talib wafat dalam keadaan kafir, disusul dengan wafatnya Khadijah yang merupakan istri beliau. Jadi tahun itu adalah tahun yang menjadi tahun kesedihan Nabi, Amul Huzn. Nabi SAW berangkat ke Taif untuk dakwah didampingi dengan Zaid bin Harithah. Sampai di sini harapannya adalah orang bisa menerima dakwah. Yang ada orang malah menolak Nabi, malah sebagainya jadi provokator untuk melempari Nabi dengan batu, hingga akhirnya Nabi dan Zaid bin Harithah sampai harus lari dan sembunyi di sebagian tempat yang ada di Taif. Setelah kesedihan ini datang, hiburan dari Allah datang, menyusul kemudian. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Jibril, untuk Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW bahwa malaikat gunung ditugaskan oleh Allah, nawarkan, kalau engkau mau wahai Muhammad, kita balik nih Aksabain, yaitu dua gunung, untuk ditimpakan kepada penduduk Taif kalau seandainya Muhammad mau, dikarenakan mereka telah menolak dakwahnya Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum tahu, bisa jadi pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di balik mereka generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan kedua datang ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus sekelompok jin untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Al-Qur'an, dan akhirnya mereka justru masuk ke dalam Islam. Akhirnya itu menumbuhkan optimisme baru di hati Nabi. Karena dengan begitu datang kesedihan-kesedihan disusul dengan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pelajaran di sini. Kadang ada kalanya hidup kita itu diliputi dengan sebagian hal yang menurut kita musibah atau kesedihan. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang baik buat kita setelahnya. Hiburan datang. Bisa jadi saya pernah punya pengalaman demikian, teman-teman punya pengalaman demikian, dan itu harusnya dijadikan pengalaman hidup bahwa kesedihan boleh membuat kita menangis. Tapi yakinlah bahwa di setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti akan ada kemudahan. Pelajaran kedua, pelajaran bagi orang-orang yang mereka mengemban dakwah pada diri mereka. Misalnya mendakwahkan jilbab kepada keluarganya, mendakwahkan agar sholat kepada orang tuanya. Intinya menyebarkan Islam kepada sebagian orang yang ada di sekitarnya. Tapi kadang-kadang apa yang kita dakwahkan itu tidak mesti selalu diterima oleh orang dengan mudahnya. Coba lihat Nabi SAW ketika ditawarkan, mau nggak Sabain ini kalau mau dibalik di atasnya penduduk Taif, karena mereka menolak dakwah. Nabi SAW bilang apa? Jangan. Mereka ini orang yang tidak tahu. Mungkin suatu saat nanti Allah akan menumbuhkan dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita saat berdakwah jangan terburu-buru. Karena bisa jadi kita ngajak orang tapi belum langsung diterima. Dan di balik doa kita bisa jadi nanti setelahnya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Mufli untuk Islam dan Dakwah.